Jadi yang pertama adalah memilihkan ibunya. Setelah ibunya dipilih, hubungannya baik. Laki-laki yang baik, perempuan yang baik, hubungannya mesti baik. Maka dalam Islam ada namanya khitbah. Khitbah itu ditunang, dipinang. Orang sedang dalam masa pinangan, dia di dalam tunangan diikat. Tak boleh membatalkan perempuan yang dalam pinangan di atas pinangan orang lain. Haram hukumnya. Anak ibu sudah dipinang orang. Tiba-tiba datang lagi anak lajang. Yang kemarin yang minang yang pertama itu datangnya naik Gojek. Yang anak lajang yang ini datang naik. Dah banyak yang punya kriteria nampaknya. Datanglah dia naik mobil mahal. Saya tak mau sebutkan mereknya, nanti jadi iklan gratis. Datanglah dia pakai mobil mahal yang harganya 1 miliar. Terus pas dia datang, "Bu, saya mau minang anak ibu." Ibu bilang, "Anakku ini sudah dalam ikatan pinangan orang," atau ibu terima yang kedua nih? Jangan sampai ibu bilang wani piro. Kalau sampai ibu tanya yang pertama tuh, yang kedua tuh, "Kau sanggup berapa?" "Aku sanggup insya Allah nikahnya 500 juta. Kemarin bu yang pertama tuh berapa? Cuma 50. Ku cancel aja lah yang pertama. Haram. Jadi yang pertama perempuannya baik, kemudian hubungannya laki-lakinya Abdullah, hamba Allah, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba seragam, bukan hamba duit, bukan hamba dunia. Perempuannya amanah. Perempuan yang amanah itu disebut dengan aminah. Hubungannya baik. Jangan dibiarkan anak gadis, anak perempuan keluar tanpa mahram, tak boleh. Anak perempuan wajib pesantren. Yang pertama, perempuannya baik, laki-lakinya baik. Yang kedua, hubungannya baik, dinikahkan dengan orang baik. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Punya anak perempuan, dididik dengan baik, dinikahkan dengan orang baik-baik, buat baik sampai mati, surga bagi. Anak saya perempuan 2 Pak Ustadz, mudah-mudahan bertambah 1 lagi. Anak saya 3 perempuan Pak Ustadz, bagus. 4 Pak Ustadz, bonus. Baik, tak ada yang tak baik. Kita lanjutkan. Setelah hubungannya baik, dinikahkan dengan orang baik, dengan acara yang baik, sekarang nikahnya baik, akadnya baik, tapi walimahnya tak baik. Saya berapa kali datang acara walimah, sampai pintu pulang lagi. Sampai hati Pak Ustadz, ya jauh-jauh kami ngantar surat undangan ke Rimbo Panjang. Kenapa Ustadz tak datang? Aku datang, saya bilang. Kok Ustadz gak masuk ke dalam? Gimana aku mau masuk? Baru sampai pintu kalian kasih lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Bagus aku pulang. Pentasnya tinggi, penyanyinya rok pendek. Daripada aku salah suap, bagus aku pulang. Nanti kalau anak ibu nikah walimah, undanglah marawis. Tahu marawis? Nasyid, hadrah, rebana. Jangan lagi pakai yang macam-macam. Ini semua untuk kebaikan-kebaikan. Kita lanjutkan. Kemudian setelah nikahnya baik, anak perempuan pun mengandung. Maka ketika dia mengandung itu, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin, kami ciptakan perempuan itu dari cairan yang bercampur, nabtalihi, amsyajin nabtalihi, lalu kami jadikan anak itu sami'an basira. Ternyata anak dalam kandungan sudah sami'an, mendengar,
basira, melihat. Itu maka ibu yang sedang mengandung disuruh membaca yang baik-baik. Banyak-banyak sholawat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak tahlil, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu semua dibacanya karena ternyata anak mendengar di dalam. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu itu? Padahal Nabi tak bisa tulis, tak bisa baca. Karena Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada USG, belum ada lagi alat untuk mengetahui bagaimana janin di dalam. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah tahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bicara mengikut akalnya, bukan karena hawa nafsunya. Kalau dikatakan dia baca buku, dia tak bisa baca. Nabi Muhammad tak bisa membaca, tapi dia hafal Quran. Karena dia pakai metode bukan melihat, tapi mendengar. Jibril membaca, Nabi mendengar. Nabi membaca, sahabat mendengar. Sahabat membaca, tabi'in mendengar. Tabi'in membaca, tabi'in mendengar. Ustazah membaca, santri-santri mendengar. Mereka lewat pendengaran bisa masuk ke hatinya. Begitu juga dengan anak-anak itu, janin itu pun mendengar. Apa yang selalu didengarnya, apa yang selalu dilihatnya, itulah yang terekam dalam kepalanya, maka hafal dia. Jadi perempuan saat mengandung, dia mesti sering memperdengarkan yang baik. Membaca Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bersolawat. 9 bulan 10 hari. Akhirnya lahirlah anak. Lalu kemudian setelah lahir, kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai. Kita tak ada duit, kita gadaikan surat tanah. Ketika sudah ada duit, kita tebus apa tidak? Tebus. Begitu juga dengan anak yang lahir itu tergadai. Maka kata Nabi, tebuslah anak yang tergadai. Cara menebusnya 3 caranya. Yang pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Dicukur rambutnya, ditimbang seberat perak. Jadi kalau seberat perak sekarang 1 gram perak 70.000. 1 perak itu sekarang 1 gramnya 70.000. Jadi kalau berat rambut anak itu 10 gram, berarti sedekahnya 700.000. Perak atau emas Pak Ustadz? Perak. Tapi di kampung kami emas, bagus. Siapa yang membuat rambut anak ditimbang dengan emas, bagus. Bagi orang yang ada duitnya. Tapi ini hukumnya sunat. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Tapi kemarin ada ustadz ceramah katanya 1 ekor kambing cukup Pak Ustadz. Bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i 2 ekor. Mazhab lain Syafi'i 1 ekor cukup. Kalau gitu saya mazhab yang lain aja Pak Ustadz. Tak salah. Tapi kau ini karena mau belajar mazhab atau karena pelit? Kalau Ustadz amalkan yang mana? Pakai mazhab Syafi'i. Apa salahnya? Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. 7, 14, 21. Hari ke-21 tak ada juga duit. Tidak usah tengok tanggal lagi. Mau sebulan, mau 2 bulan, mau setahun, mau 2 tahun. Kalau ada di antara ibu-ibu yang dulu waktu kecil belum akikah, sekarang baru ada duit untuk beli kambing 1 ekor, boleh akikah sekarang. Setelah diakikahkan, dipotongkan rambutnya, dikasih nama yang baik-baik, yang bagus-bagus. Setelah dikasih nama yang bagus, lalu kemudian waktu pertama lahir itu anak itu kedinginan. Tempat yang paling nyaman di dunia ini rahim.
Karena waktu musim dingin, hujan, kedinginan, dia di dalam hangat. Waktu sedang panas, berkeringat, dia di dalam sejuk. Namanya rahim. Rahim itu diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala, begitulah sayangnya rahim. Lalu kemudian ketika anak itu keluar lahir ke dunia, dia kedinginan. Maka anak-anak yang lahir kedinginan itu dimasukkan ke dalam kotak. Yang anak itu bisa hangat di dalam. Apa nama kotak itu? Kompor? Hah? Karburator? Maka anak-anak itu pun jadi hangat dia di dalam. Maka untuk menghangatkan badannya, itulah dia dikasih dengan kurma. Mengunyahkan kurma di mulut, menyuapkan ke anak bayi, namanya tahnik. Dipegang kepalanya sebelah kiri, diazankan ke telinganya sebelah kanan. Kalau kepalanya dipegang sebelah kiri, otomatis telinga sebelah kanan, itulah dia diazankan. Kalimat yang pertama masuk ke telinganya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Dan kalimat nanti yang terakhir waktu kita mau mati dibisikkan ke telinga juga la ilaha illallah, namanya talqin. Setelah itu berikutnya adalah mengajarkan pendidikan agama. Diawali dari TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kuliahnya pun mau saya buatkan kuliah Quran S1, sudah diuruskan izinnya. Kuliah saya tak wajibkan. Anak keponakan saya, termasuk santri-santri ini, tak saya wajibkan mesti ngambil Quran. Kalau kata dia, aku Ustaz suka aku menggambar-gambar, aku mau jadi arsitek, aku mau jadi pengacara, aku mau jadi, tak bisa kita paksakan. Dan yang paling penting kalau anak itu soleh, wa huwa yatawallas salihin. Kalau anak itu soleh, Allah yang akan mengurus hidup dia. Luruskan pikiranmu, luruskan hatimu, luruskan kerjamu, luruskan sholatmu, luruskan sedekahmu, luruskan puasamu, hidupmu Allah yang mengurus. Sekarang banyak orang tak mau anaknya ke pesantren, takut nanti kerja apa, takut nanti makan apa. Anak kau tak sekolah agama? Enggak, nanti kalau anak pesantren nanti makan apa? Makanlah pula dipikirkan. Kalau hidup ini cuma untuk makan, bagus kau jadi kucing. Ini otak, ini lambung. Kan jauh otak sama lambung nih kan? 3 jengkal. 1, 2, 3. 3 jengkal jarak otak sama lambung. Bisa pula otaknya isinya makan. Otak yang dekat sama lambung tuh otak udang. Bukalah kepala udang tuh, di situ otaknya, di situ lambungnya. Makan ini Allah Ta'ala mengurus. Kita hanya mencari, dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak tak kita cari, datang dia. Berapa banyak sudah ada makanan, tak sanggup kita makan. Kalau dia kaya, dia punya duit, ibu pesankan, nanti kalau kau kaya, banyak kau duit, kau buka rumah Quran. Kau nanti nak buka rumah Quran, buka TK Quran, buka SD Quran, supaya semakin banyaklah Quran menyebar di atas muka bumi ini, dijadikan anak-anak Indonesia ini para penghafal Al-Quran. Pendidikan ibu berhenti sampai 2 gendang. Kalau tidak ibu mati duluan, anak itu mati duluan. Batas pendidikan dalam Islam tak ada umur. Dalam Islam pendidikannya sampai mati. Kau tak ikut pengajian? Itu ada majelis taklim pengajian Az-Zahra tempat Ustaz Somad. Enggak, aku udah cukup umur. Tak ada. Jadi siapa ibu-ibu yang ibu ajak kemari mengatakan aku tak perlu pengajian, berarti dia sudah mati. Karena pendidikan dalam Islam berhenti kalau kita mati.